ilaha illallah. Ayo Pak, kita langsung turunkan jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar ya Mbak. Ayo Pak, pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Rahmat kelihatannya senang banget Ai nih mau ngelamar calon istrinya. Giliran aku kapan ya Ai? Ya aku doain deh, semoga kamu secepatnya dapet jodoh. Iya. Amin dong. Amin. Mas. Waalaikumsalam. Berani-beraninya kamu datang sini ngelamar anak saya. Sekarang bawa lagi seserahan murahan itu. Lamaran kamu saya tolak. Pak, tolong Bapak kasih saya kesempatan. Saya, Nina, kami saling mencintai, Pak. Cinta-cinta, karena cinta-cinta. Kamu cuma penjual nasi goreng, mau ngasih anak saya makan apa? Pak Amir, tolong lihat niat baik. Niat baik dan ketulusan seseorang nggak bisa dinilai dari luarnya aja. Kasihan Nak Rahmat, niat dia baik untuk melamar anak bapak. Ya, aku tuh sayang dan cinta sama Mas Rahmat. Tolong ya kasih kesempatan ya. Calon suami kamu harus jelas bibit, bobot, dan bebetnya. Dan semua itu nggak ada sama sekali sama dia. Dia cuma miskin dan nggak punya masa depan. Sekarang kamu pergi, pergi. Ya, Mas Rahmat, Mas, tunggu. Mas, maafin ayah ya. Ayah nggak bermaksud kayak gitu kok. Maksud ayah tuh baik. Tolong kamu jangan salah paham dan jangan menyerah, Mas. Kamu juga sebenarnya nggak mau nikah kan sama aku? Mas, kamu kok gitu sih ngomongnya? Ada nih. Shh. Ada apa itu? Ribut-ribut. Kok Yayan nggak tahu? Ini Mas Rahmat lamarannya ditolak sama Pak Amir. Ya eleh, si Dani. Bagaimana juga Pak Amir mah kagak bakal mau nerima lamarannya si Rahmat. Lah beda kasta. Yoli, aku tuh sayang loh Mas sama kamu. Aku tuh cinta loh sama kamu. Cuman gimana pun niat ayah tuh baik. Tolong ngertiin ayah ya please. Coba deh kamu tuh lebih kayak... Tadi kamu nggak belain aku kan? Ayah kamu ngerendahin aku dan ngusir aku. Tapi kamu diem aja. Aku akan membuktikan ke kamu dan ke ayah kamu. Suatu hari aku akan jadi orang sukses. Dan aku akan buat dia menyesal. Saya mau membalas perbuatan ayah dari pacar saya. Karena dia sudah menolak lamaran saya dan merendahkan harga diri saya. Sutil keramat ini tidak boleh dicuci. Ia hanya boleh dibersihkan dengan kain kafan yang sudah disiapkan. Ini tanah kuburan. Kamu harus menambahkannya sebagai bumbu saat kamu masak nasi goreng. Saya jamin dagangan kamu akan laris manis.
Pak, pesan satu porsi ya, nasi goreng. Siap. Ya. Dul, ini terakhir ya. Iya, Saya mau Pak. tutup cepat, besok pagi saya mau lamaran. Hasil yang baik didapatkan dari usaha yang baik. Dan kita dilarang untuk mencampurkan yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram. Maksudnya, saya datang ke sini bukan untuk ditolak, Pak. Saya sudah mempersiapkan apapun yang Nina butuhkan. Rumah, kendaraan, atau apapun yang memang dibutuhkan oleh Nina. Saya hanya ingin melihat anak saya bahagia. Ayah, makasih Ayah. Mas, kalau boleh nanti setelah menikah kita tinggal di sini aja ya Mas. Sekalian aku bisa merawat kesehatan Ayah yang mulai menurun. Gak masalah. Bahkan kalau perlu, aku akan biayai pengobatan Bapak. Masya Allah, Mas, kamu baik banget. Saya nikahkan kamu dengan anak saya, Nina binti Amir Mahmud, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Nina binti Amir Mahmud dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana saksi sah? Alhamdulillahirrabbilalamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainana. Ayah, Ayah nggak apa-apa ya? Gak apa-apa nak, gak apa-apa. Ayah mau istirahat dulu nggak? Gak apa-apa nak. Aku bahagia banget. Akhirnya sekarang aku bisa jadi suami kamu. Aku juga senang Mas. Akhirnya kita udah sah. Astagfirullahaladzim. Mas, kamu denger gak? Enggak. Aku gak denger suara apa-apa. Itu tadi ada suara jelas banget. Masa kamu gak denger? Ya tapi aku memang gak denger suara apa-apa. Udahlah, itu perasaan kamu aja. Udah sayang. Ya. Ayah, ini obatnya ya. Jangan lupa diminumnya ya. Makasih nak. Kamu udah sarapan? Udah kok. Sayang. Ya. Aku nanti mau makan tumis kangkung ya. Kamu bisa kan masakin buat aku? Boleh dong Mas sayang. Tapi kamu gak apa-apa kan nungguin aku belanja dulu? Gak apa-apa. Oke, aku titip Ayah ya. Jangan lupa nanti kalau misalnya kamu udah kelar makan, aku minta tolong Ayah dibawa ke teras ya sayang. Biar dapat udara segar ya Pak ya. Iya. Oke sayang. Ayah, aku pamit dulu ya. Pamit dulu ya Mas.
Kamu hati-hati ya. Pak. Mulai nih pasti ya. Tahu nggak konspirasi dunia nih ya? Mulainya dari bisik-bisik kayak gini nih. Udah. Yang penting belanja aja deh fokusnya. Depan lalat atuh. Ya elah Dani, kayaknya lu udah hafal banget sama kelakuan kita bertiga Kayaknya dia udah mulai suka sama kita ya. Cuma gengsinya aja kegedean. Ini pede banget tuh hidup. Kaku atuh. Utang-utang kalian saya nggak lupa. Mbak Nina. Ya elah itu ya kayak ada bulan nemplok di mukanya. Cerah bener. Oh alah, abis minum jamu wedang ronde dong. Bisa hot dan kuat toh. Pagi ibu-ibu. Pagi Bu Nurul. Ada Nina pengantin baru. Gimana rasanya sudah menikah? Pasti lebih bahagia ya? Iya beda sih Bu, emang rasanya lebih bahagia dan lebih lengkap aja gitu. Sweet banget deh Mbak Nina. Pengantin baru. Dani jadi pengennya karunya teuing. Iya pengen banget teh. Gawat atuh nyari pasangan. Kayak Yayan dulu waktu berumah tangga. Awal-awal mah Yayan bahagia banget deh. Lama-lama Yayan kayak tinggal di neraka jahanam. Sembelahap. Ya ora popo toh ya, ditinggal suaminya. Alhamdulillah bisa bebas toh. Jadi di rumah gak mumet otaknya. Pokoknya pesan ibu buat Nina, yang namanya pernikahan itu pasti ada aja masalahnya. Tapi insya Allah mudah-mudahan kalau kamu mampu menjalannya bisa jadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah ya nak. Amin. Makasih ya Bu. Kita belanja semuanya ya. Iya. Nak Rahmat, tolong ambilkan Bapak minum, Nak. Nak. Rahmat. Nak Rahmat. Rahmat. Astagfirullah. Kamu lagi apa, Nak? Ini apa, Nak? Nak Rahmat. Apa? Apaan sih, Pak? Bikin kaget aja. Kenapa? Ini saya lagi bersihin sutil buat bikin nasi goreng. Semua alat-alat kita tuh harus bersih, biar makanan kita juga bersih higienis. Bapak ganggu aja, Pak. Coba Bapak lihat. Oke, spesial atau biasa? Oh, spesial. Oke.
Mas, ada yang pesan satu spesial dibungkus pakai telur pedes. Iya sayang, tunggu sebentar ya, antri ya. Mas, kamu kalau capek bilang aja sama aku. Kan aku bisa gantian masak sama kamu. Ya, ini biar aku aja. Sayang, jangan. Pokoknya urusan masak itu bagian aku. Kan yang tahu rahasia racikannya cuma aku sayang. Kamu bantu aja ya, layanin pembeli. Tuh sama awasin Abdul. Suka sembrono dia itu. Ya. Kau bantuin aku ya, potong-potongin timun sama tomatnya ya. Iya. Ya elah, besti aku. Kenapa sih setiap kita pergi kemana-mana makannya kudu nasi goreng? Hidup kalian tuh kagak berwarna banget kayak Yeyen. Kan kalian tahu nasi goreng tuh rasanya begitu-gitu aja. Walah Yen, cobain dulu kalau enak kan bisa nambah toh Yen. Yen, ini mah dari baunya aja udah kecium. Nasi goreng nate pasti enak. Udah mending kita teh cobain aja dulunya. Enggak, Yeyen gak lapar. Ih, Arya, Yen. Yen, ih, Ari kamu teh kunaon? Lah. Ih, harum banget. Dia dulu. Kayak perawan dipelet ya larinya. Rahmat, Nina, ya gue pesen nasi goreng, telur ceploknya 2, yang pedes, kagak pakai lama. Iya, Tunggu ya, tunggu Bu. sebentar ya. Ya silakan duduk dulu, antri ya, antri. Yaudah, gratisan. Aneh pisan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teteh pesen nasi goreng 2 porsi nuladanya. Siap. Ya teh ditunggu Siap, ya teh. siap, ya. Kayak lami. Ya. Hai guys, pokoknya buat kalian yang punya teman-teman, sanak saudara, kudu wajib banget deh ajak mereka ke tempat nasi goreng nikmat Pak Rahmat. Katanya sih kalau dikasih rate 1 sampai 10, 9,9 lah ya. Enak banget pokoknya rasanya itu perfect. Yuk. Mbak Soki Iya, saya pernah lihat nih Mbak di Instagram. Wah, Bang. Wah, Mbak pasti mau makan di sini, Mbak? Iya, benar banget. Wih, hebat banget. Selebgram tapi nggak malu ya makan di warung kecil gini. Kalau rasanya udah jelas enak, ya kemana aja juga hayu. Kan nasi goreng Pak Rahmat ini udah viral juga kan di sosmed. Iya, bener-bener. Haling heula atuh kamu teh ulah genit. Kita teh harus eksis sama-sama kitunya. Teteh cantik sok cepet tehnya pakai handphone boba nu aku. Halo guys. Kita teh lagi di nasi goreng Pak Rahmat. Oh, jangan Instagram. Gua dua gua mau selfie. Lama pengen hilap di polback-nya. Polback. Iya, pada nor-nor bada. Minggir. Mbak, udah mereka tuh jangan diladenin, jangan di fallback. Nih, fallback punya saya aja nih, Mbak. Nih ya. Tuh, nih Instagram saya. Ya, mereka suka nyepam ya. Ayo. Ini Mbak Nina. Hai Mbak. Ya ampun, ini aku lihat-lihat nasi gorengnya Pak Rahmat makin lama semakin rame ya. Udah gitu aku ngelihat ini viral loh di media sosial. Alhamdulillah, makasih Aini. Kamu kesini ngapain mau makan nasi goreng? Iya, aku mau pesen nih buat ibu juga 2 bungkus ya. Boleh. Tapi sebentar deh, coba aku tanya ibu dulu. Nin, kayaknya nggak jadi dibungkus deh, soalnya ini ibu bilang mau makan di sini soalnya. Ya udah, yuk aku cari tempat. Ya. Aini, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa kok, Nin. Ya udah, yuk. Ya eleh. Emang lu kagak keroncongan? Ini masih nungguin ibu. Sayang
Ibu. Lupa gue. Aini? Bu? Aini? Nasi goreng ibu udah dipesanin belum sayang? Belum, Bu. Nin, 2 ya. Yang satu jangan pedas, yang satu ibu. Ibu sedang aja? Sedang. Oh iya, tunggu sebentar ya. Kunaon ada nih kan? Aduh, kok sakit perut ya? Perasaan nasi gorengnya enak banget, tapi kok tiba-tiba jadi sakit perut gini. Kamu aja itu mah yang nggak biasa makan ngeunah. Loh. Awas loh, Dan. Kalau kamu kentut di sini, pergi jauh-jauh toh. Aduh. Ini lo kelewatan lo ya. Saya harus ke toilet dulu ya. Jangan tinggalin. Lah toh. Aduh, ini bentar ini. Pak dikipel lo ya. Kenapa itu Dani? Dani kenapa itu? Kayaknya sakit perut. Nih, kebetulan ibu bawa ini minyak kayu putih nanti kasih ke Dani ya sayang. Oh iya. Sini. Oke, Bu. Sebentar ya, Bu. Aini angkat telepon dulu. Iya sayang. Iya. Iya. Iya betul banget Pak. Baik, nanti tinggal Aini kirim beberapa pilihan untuk Bapak lihat dulu. Nanti kalau ada yang Bapak suka dan tertarik, Bapak bisa langsung ngomong sama Aini. Iya Pak. Iya baik. Terima kasih. Iya, Assalamualaikum. Aini. Dani jangan ngagetin dong, orang suka banget ngagetin sih. Aku dari tadi ngintai di sini karena aku curiga sama nasi gorengnya Bang Rahmat. Masa aku baru makan nasi goreng bentar aja udah sakit perut ini. Tapi aku juga sebenarnya aku ngerasa warungnya tuh suram. Cuman enggak lah, kita nggak boleh suzon dulu. Aini? Oh iya, nasi goreng kamu udah jadi loh. Oh iya Nin. Dan mau ikut makan nasi goreng juga nggak bareng aku sama ibu? Tenang aja, ibu juga udah nyiapin minyak kayu putih kok. Mau nggak? Ayo. Mas? Sayang, kamu pulang duluan aja ya. Ini tinggal dikit lagi kok. Nanti biar aku sama Abdul yang berberes. Ya udah, aku ambil tas dulu. Ya tas. Ayo. Yuk. Ayo. Astagfirullahaladzim. Ayah. Ya Allah. Ayah. Ayah kenapa begini? Ayah bangun ayah. Ya Allah. Ayah kenapa di dapur sendirian gini sih ya? Tadi Ayah seperti sesak napas. Tadi itu. Apa? Ayah nunjuk apa? Enggak ada
apa-apa, nak. Besok kita cek ke dokter ya. Baik, nak. Ayo, Dina bantu angkat dulu. Ayo. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan, Pak. Pak, tadi dokter bilang sebenarnya Bapak tuh baik-baik aja kok. Nggak ada terdeteksi penyakit apa-apa loh, Pak. Iya, tapi nggak tahu kenapa kok makin hari ayah tuh makin lemas aja. Apalagi semalam tuh, seperti mau mati rasanya. Ayah, jangan ngomong gitu ah. Nanti kita coba ke dokter lain ya, untuk cari second opinion. Oke ya? Iya, tapi ayah mau nanya masalah Rahmat. Kenapa ya? Masalah Sutil dan enggak. Maksud ayah, kedainya gimana? Makin rame? Alhamdulillah rame ya. Cukup untuk pengobatan ayah. Assalamualaikum. Pak Amir, Nina. Waalaikumsalam. Gimana kesehatannya? Alhamdulillah baik-baik aja, Bu. Cuman ayah ngerasa badannya makin gak enak makin hari. Doain aja ya, Bu. Semoga ayah cepat baik-baik aja. Tuh kan, ada berkahnya punya anak perempuan. Jadi Pak Amir ada yang ngurusin. Makasih ya. Makasih ya Bu Yeyen. Kalau gitu saya sama ayah pamit pulang dulu ya Bu Yeyen. Iya. Bu Aini. Biar cepet sembuhnya. Makasih. Ya, Pak. Pelan-pelan Pak. Walah, sekarang ketahuan kan? Pak Amir pasti sakitnya karena diguna-guna toh. Astagfirullahaladzim. Eta pisan atunya. Kenapa atuh kata dokter teh Pak Amir teh nggak kenapa-napa? Tapi kok bisa atunya Pak Amir teh sakit-sakitan? Duh, karunya teuing. Ya ampun, Yeyen, Iput. Nggak boleh ngomongin orang seperti itu. Jangan ya Bu, jangan. Kalau orangnya denger, gimana coba perasaannya? Ya eleh, Bu Nurul. Katanya kita sebagai manusia itu kudu percaya sama hal-hal goib. Namanya juga manusia kan, ada aja yang kagak seneng sama kita. Nauzubillah min zalik, ibu-ibu. Nggak baik menggibah seperti itu. Tapi ini mau nanya sama ibu-ibu. Semalam perutnya aman nggak? Soalnya saya sama ibu saya perutnya sakit. Loh, enggak. Lah iki apa, Rek? Kok bisa kompakan sama Dani? Lah, kamu sama Bu Nurul itu sensian. Alhamdulillah urusan ayah udah selesai. Sekarang aku tinggal bikinin makan siang buat Mas Rahmat deh. Duh, kenapa ya? Mas? Sayang, kamu kenapa? Masuk angin? Aku nggak tahu Mas. Nggak ngerti nih, kayak dari pagi tuh mual terus gitu loh. Udah tau gak enak badan. Kamu keluar rumah segala. Bukan istirahat. Ya habis gimana Mas? Ayah kan tadi sesak nafas. Aku juga jadi khawatir. Jadi mau nggak mau aku anterin ayah ke rumah sakit dulu deh. Udah sekarang kamu istirahat aja ya. Biar kamu cepet baikan ya. Aduh, tapi aku kan mau bikinin makan siang dulu buat kamu Mas. Udah gak apa-apa. Aku bisa beli kok. Yang penting buat aku, kamu cepet sehat lagi. Ya udah sekarang kamu istirahat. Ya udah. Aku istirahat dulu ya. Oke, yes. Aduh, semoga perut aku nggak kumat mulus lagi. Duh, perasaan nasi gorengnya enak banget. Tapi kok tiba-tiba jadi sakit perut gini. Nasi gorengnya kali ya? Lu kagak baca doa kali. Ada nih teh nyalahin nasi goreng atunya.
Apa jangan-jangan beneran ada yang gak beres nih sama nasi gorengnya Pak Rahmat? Tapi kenapa cuman aku, Ibu dan Dani ya? Kadang emang ada orang yang bisa bereaksi sama hal-hal yang negatif. Entah karena iman orang itu kuat, atau emang mereka adalah orang yang baik. Percaya aja sama firasat kamu, Aini. Tunggu deh, kamu tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang, gak ada kabar, muncul lagi sekarang. Kamu tuh lama-lama 11-12 deh sama Jalangkung. Astagfirullahaladzim. Aini, kamu nyamain aku sama Jalangkung. Aini, kamu kenapa? Hah? Ada apa ini? Ya, kan aku gak boleh deket-deket sama pemilik yayasan seperti kamu. Aini, kamu gak boleh bersikap seperti itu, Aini. Di hadapan Allah, kita itu sama-sama hamba. Ya ampun, aku bercanda kali. Iya, aku bercanda, Dan. Cuman aku masih gak habis pikir dan kagum sih sama kamu. Kamu bisa menjadi pemilik yayasan. Aku mau minta tolong satu hal sama kamu. Mungkin emang udah ada beberapa orang yang tahu soal aku pemilik yayasan itu. Tapi boleh enggak? Kamu nggak usah bahas ke siapa-siapa lagi soal ini. Oh, emangnya kenapa? Menurut aku ya, hal itu bukan hal yang perlu disembunyiin dari orang-orang. Maaf ya ini, tapi aku udah janji sama seseorang. Hal ini untuk sementara nggak boleh dikasih tahu ke siapa-siapa dulu. Tapi suatu saat nanti kamu pasti akan tahu dan kamu pasti akan ngerti. Iya, oke. Aku paham, Zidan. Apapun alasannya, aku yakin kamu pasti lagi melakukan hal yang baik. Makasih ya ini. Mas, aku mau nunjukin sesuatu. Mau nunjukin apa? Nih. Sayang, ini beneran kamu hamil? Aku akan jadi seorang ayah. Aku punya anak. Serbuk tanah kuburan tinggal sedikit. Tadi lupa aku isi. Aku harus ambil ke rumah. Waduh, telur udah mau habis nih. Dul, belum ada yang pesan lagi kan? Belum, Pak. Ya udah kalau gitu saya beli telur dulu ya. Apa nggak saya saja, Pak, yang beli telurnya? Gak usah, udah biar saya aja. Kamu di sini ya, temenin Bu Nina ya. Baik, Pak. Sayang, Ya. nanti kalau ada yang mau pesan lagi, ditahan dulu ya. Telurnya mau habis, aku mau beli dulu ya. Oh gitu.
Ya udah. Iya, Mas. Ya. Dul, jagain warung, Dul. Mas Rahmat sangat menginginkan bayi ini. Semoga kandungan aku sehat selalu sampai hari kelahiran nanti. Mbak, nasi goreng dong. Mas, maaf, boleh tunggu sebentar nggak? Soalnya suami saya lagi keluar, jadi belum ada yang masak. Lama nggak? Aduh, nggak tahu juga ya. Udah lapar banget nih, Mbak. Iya, Mas tunggu aja. Nanti saya yang masak ya. Jangan lama-lama ya. Loh, kok Sutilnya nggak ada? Ini ada. Aduh, Bu. Kan kita dilarang masak nasi goreng sama Bapak. Jangan ya, Bu, ya. Nanti saya yang kena marah. Aduh, tapi gimana, Dul? Pelanggannya pada rame, terus pada nunggu. Nanti mereka malah jadi nggak mau balik lagi. Udah nggak apa-apa, saya yang tanggung jawab. Kamu catetin aja orderan-orderannya mereka ya. Iya, Bu. Min? Hai, Aini. Hei, kamu makan nasi goreng? Iya, tumben ini kamu yang masak sekarang? Iya, soalnya Mas Rahmat lagi pergi sebentar beli telur soalnya habis. Aku harus mastiin sendiri apa yang nggak beres sama warung ini. Ya udah, kalian duduk dulu. Nanti kasih tahu sama Abdul ya, pesannya apa aja. Ya udah, oke. Gitu. Ganteng. Order dong. Ibu teh mau pesen yang paling pedesnya bejakeun telur nate tilu. Mumpung ditraktir Aini, aku pakai telur ceploknya 4. Oh? Ha, iput mah cabena 10 sing lada. Lu tuh Put. Nasi gorengnya ndak pedes. Teteh engal atuh nasi goreng nameni lami kieu nya keroncongan ieu perut iput teh. Eta teh datang nasi gorengna. Silakan dinikmati. Maknyus toh Put. Makasih ya, Nin. Iya. Makasih Aini. Sama-sama, selamat makan. Enak. Enak toh Put. Nasi gorengnya normal, gak ada yang aneh. Yen, ari maneh teh kunaon Yen? Nanaonan maneh teh? Dahar sok sing seubeuh. Yen. Kunaon Yen? Ayo cicing maneh. Bu Yayan kenapa ini? Kok kayak gini? Bu Yayan? Cicing maneh. Hoyong bulu sapi hayang. Yen, ulah pingsan heula tuh Yen. Yen, itu apa? Yen, ari maneh teh kunaon atuh Yen? Udangin, kipas itu lagi ya. Kipas ada. Dul, ada apa ini, Dul? Mas Rahmat tadi, aku nggak tahu tiba-tiba ibu itu kerusuhan. Yan! Ih, berisik amat sih. Yen. Lah, kenapa gue tidur di sini? Kamu itu habis kesurupan. Kesurupan mau nggak tuh Yen? Teh bukannya tidur, ih malu-maluin. Udah ayo pulang atuh ah. Ibu-ibu, lebih baik sekarang kita pulang ya. Bu Yayan lebih baik istirahat aja, Bu. Ibu kan Yayan tadi lagi makan nasi goreng. Hati-hati ini. Iya.
Nin, sebenarnya ada apa sih? Tadi tuh pelanggannya rame banget, Mas. Terus daripada mereka marah, komplain karena nunggu kelamaan, jadinya aku inisiatif buat masak. Kamu jangan marah ya. Pasti Nina pakai serbuk tanah kuburan tadi. Makanya ada yang kesurupan karena nggak memakai sutil keramat. Kalau nggak ada pembeli yang datang lagi malam ini, kita tutup lebih awal aja lah. Cuma juga nungguin. Kayaknya sutilnya kotor deh. Aku cuci deh. Apa-apaan kamu? Kamu kenapa sih, Mas? Aku cuma mau nyuciin sutil ya, Mas, karena kelihatan kotor. Kamu kenapa malah aneh banget gini sih? Dan setiap kali aku mau megang sutilnya, kamu jadi gini. Kenapa sih, Mas? Ada apa sih? Aku kan udah bilang sama kamu, untuk urusan alat-alat masak, memasak, mencuci, itu urusan aku, tanggung jawab aku. Ya, aneh aja gitu loh kamu, Wak. Aku tuh cuma mau bantuin. Emang apa salahnya aku yang bantuin? Aku kan gak capek. Nina, aku nggak mau berdebat ya. Sekarang aku mau kamu pulang. Abdul, kamu juga pulang. Biar semua saya yang bersihin. Udah, kamu pulang sana. Dul, pulang. Iya, Pak. Silakan, Mas. Duduk aja dulu. Mau nasi gorengnya pedas apa sedang? Rahmat, nama kamu bagus. Tapi sayang, tidak sesuai dengan perilaku dan perbuatan kamu selama hidup. Saya cuman peringatkan supaya kamu segera tobat sebelum azab yang pedih datang ke dalam kehidupan kamu. Maksud kamu ngomong seperti itu apa? Siapa itu? Aini, Jani, kamu mau kemana? Udah malam kayak gini. aku mau ke warung nasi gorengnya Pak Rahmat. Aku ngerasa ada yang nggak beres deh. Dan aku curiga kalau Pak Rahmat itu menyembunyikan sesuatu. Wah, kesempatan nih buat berduaan sama Ayang. Dan, kamu mau ikut nggak? Ayo, gas. Aku temenin ya. Yuk. Kok sepi banget ya? Apa udah mau tutup kali ya? Mungkin lagi ke toilet kali, Dan. Mumpung ada orang, kamu tunggu sini dulu ya. Aku mau cari tahu sesuatu yang aneh di sini.
Mau apa kamu? Mas Rahmat, maaf nih sebelumnya nih. Cuman kami ini curiga sama nasi goreng buatan Mas Rahmat. Kemarin saya sampai sakit perut. Ini barusan tadi sore Bu Yeyen kesurupan. Kan aneh nih Mas. Ya, asal ngomong. Kok bisa gini nih? Wah, gue udah punya kekuatan sekarang. Pak Rahmat, kita datang ke sini itu untuk memastikan apa Bapak menggunakan barang-barang aneh. Kalaupun nggak ada, ya Bapak nggak usah marah-marah seperti ini. Kalian sudah buat fitnah di tempat usaha saya. Kalian pergi. Ayo pergi. Astagfirullah. Dan Ya ini. Pergi. Iya, ini mau balik. Ayo. Sepertinya Nina dan Rahmat sudah pulang. Tolong! 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 Sutilnya bukannya Rahmat lagi jualan. Rahmat di iya. Ayah kenapa? Nina. Ayah bangun, ayah. Akhirnya semua terbalaskan. Ternyata pengambilan tumbalnya melalui Sutil yang biasa aku pakai. Sekarang aku yakin Sutil ini pasti akan membawa lebih banyak uang buat aku. Nina, Ibu turut berduka cita ya atas berpulang almarhum ayah kamu.
Semoga Nina diberi ketabahan dan keikhlasan ya, Nak. Iya. Sekali lagi saya turut berduka cita, Nina. Aini tahu ini pasti sangat berat untuk Nina. Kehilangan sosok ayah di kehidupan Nina. Orang tua yang dulu sudah merendahkan harga diri dan martabatku itu akhirnya mati membayar hinaannya. Mas, ini kan belum 7 hari sejak ayah meninggal. Apa nggak sebaiknya kita libur dulu, Mas? Masa kita langsung jualan kayak gini? Nin, aku tahu dan aku yakin almarhum ayah kamu itu pasti nggak mau kita larut dalam kesedihan seperti ini. Dan aku yakin almarhum ayah kamu pasti akan senang kalau kita ikhlas, kita move on. Aku nggak mau kamu dan calon anak kita tuh hidupnya susah. Iya, aku ngerti. Ini teh atunya udah jualan aja. Ya eleh, Rahmat. Ini tuh belum 3 hari mertua lu meninggal. Ke warung aja lu. Roman-romannya kayak butuh duit segede pintu gitu ya. Pada mau beli nggak? Kalau nggak mau beli, lebih baik kalian pergi dari sini. Ora sudi aku beli nasi gorengmu. Nanti aku kesurupan kayak Yayan. Aing mau, aing mau, aing mau. Nggak jadi beli kan? Iya. Pergi dari sini. Ya udah tuh, ibu juga takut kesurupan. Jangan marah ya. Pak, nasi gorengnya 1 porsi ya. Iya Bu, tunggu sebentar ya. Saya siapkan dulu ya. Silakan duduk, silakan duduk. Nin, bantuin aku ya, potong tomat sama timun. Iya Mas, iya Mas. Aduh. Kamu kenapa sayang? Gak, tadi tiba-tiba aku mau jalan ke Sandung sama tiang ini. Terus aku jatuh duduk gitu tuh sakit banget ya Mas dia. Ini yang sakit perut kamu atau? Iya, malah ke perut sakit. Apa aku sebaiknya cek ke klinik aja ya? Ya udah gini aja ya. Aku siapin nasi goreng untuk ibu tadi. Terus kita tutup. Aku antar kamu ke klinik ya. Nggak apa-apa, udah aku sendiri aja. Lagian kliniknya juga nggak gitu jauh kok. Nanti aku kabarin kamu, oke? Iya. Kamu hati-hati ya. Iya. Aku pergi dulu ya, Mas. Iya. Wah, daganganku makin laris aja nih. Aku harus buru-buru ambil stok tanah kuburan lagi. Biar makin banyak yang beli nasi goreng aku. Sabar Rena. Mama sebentar lagi sampai klinik sana.
Sungguh laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Istri kamu sekarang kondisinya sangat memprihatinkan. Sementara kamu di sini masih sibuk mencari tanah makam, melakukan kesyirikan, hal yang dibenci sama Allah. Kamu tahu dari mana? Istri saya lagi di klinik. Dasar orang aneh, sok suci nggak jelas. Nin, kamu kenapa? Ada apa? Kita kehilangan anak kita, Mas. Aku kok gugur. Padahal aku udah menyimpan kaos kaki ini untuk bayi aku nanti. Untuk apa kamu meratapi hal yang nggak mungkin pernah ada? Untuk apa? Mas, jangan, Mas. Mas, ini kan untuk anak kita. Punya anak kita? Anak kita udah nggak ada, Nin. Udah nggak ada. Berhenti kamu menangis untuk hal-hal yang nggak mungkin kembali lagi. Daripada kamu nangis-nangis seperti ini, mendingan sekarang kamu beberes rumah, bersihin rumah. Karena malam ini kita harus buka warung lagi. Assalamualaikum Najidan. Waalaikumsalam, Ibu. Loh, Ibu tumben kesini? Ibu sendiri, Bu? Iya, kebetulan ini kan Jumat berkah. Ibu rencananya setiap Jumat mau memberikan makanan kepada anak-anak Yayasan Nur Amanah. Diterima ya? Makasih banyak, Bu. Tapi Ibu harusnya nggak usah repot-repot kesini, Bu. Kan biasanya juga saya bisa ke rumah ngambil makanannya, Bu. Enggak kok, Ibu nggak repot. Ibu tahu, Najidan pasti sibuk kan ngurusin yayasan. Oh iya, ini satu lagi Ibu buatin makanan khusus buat Najidan ya. Bu, saya bener-bener jadi nggak enak loh, Bu, ngerepotin Ibu kayak gini. Lain kali nggak perlu, Bu. Ibu nggak repot kok. Najidan itu udah Ibu anggap seperti anak sendiri. Ibu berharap mudah-mudahan nanti Ibu bisa punya mantu yang baik hati seperti Najidan. Oh iya, waktu itu aku ngeliat dia di pemakaman. Kira-kira mau ngapain ya? Mas Arman? Mas lagi ngapain di sini? Saya lagi nyekar sekaligus ngebersihin makam almarhum mertua saya.
Kamu sendiri ngapain kesini? Oh, tadi di depan Aini nggak sengaja ngeliat Mas Arman jalan sendirian ke pemakaman, jadi Aini ikutin. Maaf ya Mas. Ya nggak apa-apa. Saya juga sekalian mau kirim doa untuk almarhum mertua saya, semoga beliau tenang di alam sana. Iya sudah, kalau begitu Mas, Aini pamit dulu ya. Silakan. Kamu pikir saya nggak tahu kalau lagi diikutin? Mulai sekarang harus lebih berhati-hati sama yang namanya Aini. Jangan sampai usaha yang aku bangun dengan susah payah jadi berantakan. Kamu tuh motong sayurnya aja lama banget. Biar aku aja yang motong. Oh, sama. Ya Allah. Ya ampun. Untung masih ada satu. Ya ampun kamu, hati-hati dong. Udah sini aku ingetin kamu aja ya. Jangan. Apaan sih kamu? Aku udah bilang berkali-kali ke kamu jangan sentuh sutil aku. Urusan memasak, itu tanggung jawab aku. Kamu ngerti gak sih kalau dibilangin? Mas, kamu tuh kenapa sih setiap kali aku mau bantuin kamu masak, kamu pasti kayak gini? Ada apa sih sama Sutil ya? Harusnya kamu mikir. Gara-gara kamu macam-macam, aku kehilangan calon anak aku. Aku tuh cuma mau bantu loh, kenapa malah kamu jadi kasar gini? Kamu tahu apa yang terjadi? Sebenarnya bukan salah istri kamu. Jadi sebaiknya kamu jangan melampiaskan amarah kamu ke istri kamu. Kamu lagi. Mas. Diam! Kalian berdua pergi dari sini. Ayo pergi! Mas, sebaiknya kita pergi dari sini ya. Sebelum suami saya makin marah. Aku bener-bener penasaran sama vision yang aku dapet. Aku harus cari tahu. Bang, bikin satu ya, jangan pedes. Sabar sebentar ya. Itu bumbu apa bang? Ini bumbu rahasia untuk nasi goreng saya. Apa aja isinya? Kalau saya kasih tahu, ya bukan rahasia lagi dong. Itu kenapa harus digetok-getok ya bang? Udah kebiasaan. Kepo banget sih ini orang. Bang, jadi berapa? Nggak dihabisin nasi gorengnya? Iya, mau dihabisin tapi ini mau bayar dulu ya. Ya ampun, maaf, nggak sengaja. Maaf. Udah, Bang. Biar saya aja. Udah. Ya. Ini tanah. Mau apa kamu? Ini tanah kuburan. Ini. Rupanya kamu. Bang, ini tanah kuburan loh. Kamu jangan macam-macam sama saya ya. Aini? Astaga, ada apa ini mas? Nina, Aini mau coba cari gara-gara dan mau membuat usaha kita bangkrut.
Enggak mungkin, Mas. Ini bukan orang seperti itu, ini orang baik, Mas. Nina, kamu harus hati-hati. Mas, nggak akan ada hal baik kalau kamu makan dari jalur yang buruk. Gak usah asal ngomong kamu ya. Ini Mas, Maksudnya ini apa, Mas? udah kamu gak usah denger ngomongan dia. Ngapain kamu masih di sini? Pergi. Apa sih kamu kok gitu? Ini Kenapa kamu belain dia? Tuh, gara-gara si A ini berantakan kan? ya tapi kamu tuh terlalu kasar, Mas, tadi. Ini aku Gak usah. Aku nggak nyangka kalau Pak Rahmat pakai tanah kuburan buat bumbu nasi gorengnya. Pantesan selama ini ada orang yang sakit perut karena meskipun sedikit, tanah itu bukan bahan yang aman untuk dikonsumsi. Kayaknya perasaan aku aja. Ini. Pak Rahmat, Kamu udah jadi gara-gara sama saya. Pak Rahmat tunggu dulu. Pak, jangan pernah ngelakuin hal-hal yang bisa ngerugiin Bapak. Kalau kamu melakukan kesalahan, sebaiknya kamu sadar dan kamu tobat. Bukan malah mau menyakiti orang yang udah berusaha untuk memperingatkan kamu. Lu lagi. Tiba-tiba nongol, ganggu hidup orang. Lu harus dikasih pelajaran. Ini, kamu gak apa-apa? Nggak apa-apa. Ayo kita pulang. Aku kan udah bilang ke kamu berapa kali, jangan nekat. Kalau kamu butuh bantuan aku untuk nyelidikin sesuatu, untuk cari tahu sesuatu, tinggal bilang, aku pasti datang kok. Sorry. Gimana aku bisa kabarin kamu ya kalau kamu nggak punya handphone? Ya, pokoknya kalau kamu butuh aku pasti datang. Kamu tuh lucu ya. Emangnya kamu malaikat? Apa kamu jin? Yang kalau dipanggil 3 kali tiba-tiba langsung muncul. Makasih ya. Udah diobatin. Sama-sama.
Nina, kamu harus hati-hati. Mas, nggak akan ada hal baik kalau kamu makan dari jalur yang buruk. Kok nggak ada ya? Ini kan yang waktu itu ditunjuk sama ayah. Waktu lagi sakit. Ini apa ya? Astaga, apa ini? Apa jangan-jangan ini tanah kuburan, Masya Allah. Dan jangan-jangan itu kain kafan. Apa jangan-jangan selama ini Mas Rahmat pakai penglaris buat jualan nasi goreng ya? Nin? Mas, apa ini? Mas, lihat aku. Kamu kedukun ya? Kamu pakai penglaris buat jualan nasi goreng? Iya. Mas, jawab dong. Kenapa kamu diem aja sih, Mas? Iya. Aku pergi ke dukun dan melakukan pesugihan. Astagfirullahaladzim. Mas, kenapa kamu tega sih ngelakuin hal-hal kayak gitu? Hah? Aku ngelakuin ini semua karena aku mencintai kamu dan lebih bisa menikahi kamu. Kamu lupa? Atau pura-pura lupa? Hah? Ayah kamu ngerendahin aku, ngusir aku ketika aku ngelamar kamu. Ya tapi kan akhirnya kita direstuin, Mas. Ayah juga restuin aku sama kamu. Iya, direstui karena aku ngelakuin pesugihan. Aku udah kaya, aku bisa ngidupin kamu. Makanya dia menerima aku. Udah, kamu gak usah banyak nanya-nanya. Kamu nurut aja sama aku kalau hidup kamu gak mau selesai. Sutil. Iya, setil kamu. Itu juga salah satunya kan. Itu alat yang buat kamu pakai dari pesugihan itu kan? Kok kamu jadi bawel seperti ini sih? Hah? Banyak nanya-nanya, ya? Enggak, jawab dulu Mas. Soalnya aku inget banget begitu Bapak meninggal, itu karena dia megang sutil itu. Sutil kamu. Mas, kok kamu ketawa sih? Jawab dong. Apa yang lucu? Udah. Kepergian ayah kamu itu demi kebahagiaan dan kenyamanan hidup kita. Mas, kamu bikin aku takut, Mas. Aku gak nyangka. Mendingan aku pergi daripada aku hidup sama kamu dengan hasil yang gak halal kayak gini. Aku gak mau lagi hidup sama kamu, Mas. Mau kemana? Mau kemana? Ikut aku. Mas, ikut. Mas, ikut. Mas, gak mau, Mas. Mas. Nin, kamu kenapa? Muka kamu kok pucat? Aku bingung gimana ngadepin Mas Rahmat. Karena aku udah tahu apa yang dia lakukan ini. Ternyata bener dia tuh pakai penglaris. Sebenarnya aku udah ngerasa banyak keanehan sih selama ini. Tapi aku ya selalu percaya aja sama kata-kata dia. Jadinya aku telat nyari taunya. Tapi akhirnya semalam aku cari tahu. Dan ternyata bener. Dan ternyata aku juga ngerasa kayaknya ayah aku tuh meninggal.
karena dampak dari pelaris itu. Astagfirullahaladzim. Oh my God. Si Rahmat mak dikipis sambar geledek tuh anaknya. Tapi aku tahu aku harus lakuin sesuatu. Ini, aku harus lenyapin sutil itu. Ini kudu gua sampein nih sama Warkamsi nih. Jangan sampai Warkamsi kagak tahu nih yang beginian nih. Hah, jangan panggil Yeyen kalau mereka nggak bisa mengetahui berita ini. Yang bener, Yen. Pak Rahmat pakai pesugihan. Eleh, kagak percayaan banget sama Yeyen. Suar tekewer-kewer. Yeyen tuh denger sendiri bininya ngomong. Masa iya antena Yeyen udah mulai lemah? Kagak percayaan. Astagfirullahaladzim, saya juga gak yakin. Tapi masa iya Pak Rahmat pakai pesugihan? Yeyen jangan hoak lagi. Berarti benar kecurigaan Dani dari awal, Bu Nurul. Ah, lu mah baru curiga doang, Dan. Belum ada bukti. Itu menjurus ke hoak. Udah, masalah buktinya kayak gimana nanti kita cari sama-sama, ya kan? Nah, mulai sekarang nih saya nggak akan mimpin warga buat ngeberantas hal-hal yang nggak benar. Aku harus cari cara buat ambil sutil itu. Ngapain kamu? Dani? Aini? Dani, aku boleh minta tolong sama kamu nggak? Untuk anterin aku ke warungnya Pak Rahmat. Pas banget Aini. Aku juga pengen ke sana. Warga-warga juga udah duluan ke sana ngelabrak Bang Rahmat. Ya udah kita ke sana sekarang, yuk. Iya. Aku udah bilang berkali-kali ke kamu, jangan sentuh sutil itu. Enggak, Mas. Aku nggak bisa biarin kamu kayak gini terus. Dampaknya ke semua orang, Mas. Bahkan ayah aku sendiri. Berani kamu ngelawan aku ya? Berani? Balikin. Ya. Balik, Nina. Enggak mau. Tunggu ngelawan. Lepas, Nina. Ayo, Ayo, tanggung jawab, ya. Bapak-bapak, Ibu, Bu. Ada apa ini? Lo gak usah nanya gue. Ada apa? Warkamsi ini udah pada tahu ya kalau lu itu pakai pesugihan pelarisan, iya kan? Makanya kemarin gue makan di sini kesurupan. Rahmat, kamu udah bohongin kita. Pasti Nina yang nyebarin ini semua. Udah kita hancurin aja gerobaknya yuk. Hancurin aja. Enggak apa-apa nih. Nina! Ayo gerobaknya kita bakar aja. Mbak Nina? Ini, Dani. Mau kemana, Mbak? Aku harus buang benda laknat ini. Biar Mas Rahmat gak nemuin lagi. Ya udah kalau gitu Aini temenin ya, Mbak. Gak usah ini. Kamu bantu aku untuk tahan Mas Rahmat aja biar dia gak bisa ngejar aku. Aku pergi dulu ya. Wah, itu warga udah anarkis mainnya. Ya Allah. Ayo. Bapak udah berhenti, stop! Stop! Ya Allah, kenapa pada anarkis kayak gini sih? Rusak tuh barang orang. Pak Rahmat mana ya? Kabur. Orangnya dong. Aduh, lagian sih pada fokus ngerusuh aja, bukan cariin tuh orangnya. Nina. Ini, kamu kemana ini? Nina berhenti. Aku mohon sama kamu. Sayang, tolong.
Kamu tuh jadi gila gara-gara setel ini, Mas. Dan kamu sekarang baik-baikin aku setelah aku ngelakuin ini. Gak guna, Mas. Aku bener-bener gak nyangka kamu tuh kayak gini, tau gak? Aku mencintai kamu apa adanya, Mas. Din, tolong maafin aku. Nin, tolong jangan. Ini harus diakhiri, Mas. Karena ini yang udah menyebabkan ayah aku juga meninggal. Nin, setel itu hidup aku. Enggak. Tolong. Nin aku mau Nin. Aku harus buang ini, Mas. Sutel! Karuan! Mas Rahmat! Mas kamu turun, Mas! Mas jangan, Mas! Astagfirullahaladzim. Mas, udah Mas, cukup, tolong Mas. Kamu jangan nekat kayak gitu. Diam kamu. Ini semua gara-gara kamu. Di mana sutilku? Tadi di sini. Mas Rahmat! Astagfirullahaladzim. Mas Rahmat! Mas Rahmat! Allah. Ayo Pak, kita langsung turunkan jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Pak, pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ular. Ya Allah. Ya Allah. Yen. Geli. Astagfirullahaladzim. Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebaiknya kita semua berdoa dan memaafkan agar supaya almarhum bisa tenang. Hilang tokut, Yen. Gak ada. Alhamdulillah atunya. Leungit oraina. Kalau gitu kita lanjutkan proses pemakamannya. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.